Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Anggraini dengan NIM C1C021104 akan mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dengan Akuntansi serta Perkembangan Transaksi Syariah. Pertama, pengertian akuntansi syariah. Bisa dijabarkan dari kata yang dimilikinya, yakni akuntansi dan syariah. Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasabah yang berasal dari kata hasabah, hasban, hisabah yang berarti memperhitungkan, menimbang, atau menghisap. Menurut American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA yang merupakan badan sertifikasi akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi merupakan seni dalam pengidentifikasian, penggolongan, dan peringkasan dengan cara tertentu atas transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai aktivitas pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah bersifat orientasi sosial. Tujuan dari akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum, tujuan akuntansi syariah mencakup dua. Yang pertama, membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau al-falah dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajemen, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan atau hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Lalu prinsip perbandingan atau mukabalah dengan prinsip perbandingan income dengan cost. Lalu prinsip kontinuitas atau istimrariyah dengan kesinambungan perusahaan. Kemudian yang terakhir prinsip keterangan atau IDHA dengan penjelasan atau pemberitahuan. Perbedaan yang paling signifikan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional tentunya pada unsur syariah Islam sebagai aturan yang harus dipatuhi tidak hanya dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan oleh entitas syariah. Kemudian perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Pengembangan atau standar akuntansi syariah di Indonesia seperti yang disampaikan Amin Musa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah atau IAI, mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah. Baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non-syariah dengan amino itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan.
pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya. Sampai dengan saat ini, produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut, antara lain PSAK 59 tentang akuntansi, PSAK 101 sampai dengan PSAK 109. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.